Halo, assalamualaikum. Kita akan mereview membuat lubang kancing menggunakan mesin kecil. Mesin yang kita gunakan adalah mesin jahit biasa. Sebenarnya ini adalah mesin jahit yang sudah kuno ya, sudah lama. Daripada tidak terpakai, saya mengubahnya untuk menjadi mesin lubang kancing. Sebenarnya yang dibuat itu bukan lubangnya, tapi anyaman pada pinggir si lubang tadi. Untuk lubangnya tetap nanti kita menggunakan sontekan atau pendedel biasanya. Juga bisa menggunakan gunting benang. Mari kita lihat saja sebentar, saya belum memasang benangnya. Bentar. Untuk benang tetap saja tidak ada bedanya ya dengan mesin jahit biasa. Kita masukkan jalur-jalur benangnya. Ini hasilnya sama saja dengan mesin lubang yang besar. Hanya bedanya kalau mesin lubang yang besar itu ada pisau untuk membuat lubangnya. Kalau yang mesin kecil kita harus melubangi secara manual. Sebentar, ini susah. Maaf, saya tidak bisa cepat untuk memasukkan benang ke dalam lubang jarumnya karena saya tidak menggunakan alat ya. Maklum, untuk faktor usia tergantung dari kejelian mata saja. Sebenarnya ada alat bantu untuk memasukkan lubang agar lebih mudah. Bentuknya seperti ya jarum kecil lah. Nah, sudah. Lalu untuk sekocinya, ini untuk teman-teman yang sudah punya mesin lubang bisa dibandingkan menggunakan mesin kecil atau mesin besar. Tentunya mudah dengan mesin besar karena otomatis sudah terlubangi. Kalau untuk mesin kecil itu memang lubangnya harus membuat secara manual. Kita coba lihat. Sekali lagi, ini adalah mesin jahit biasa sebenarnya. Hanya yang diubah adalah sepatunya. Sepatu ini khusus untuk membuat lubang kancing. Kita akan membuat, coba. Ini agar jaraknya sama, saya kasih tanda dulu menggunakan kapur ya. Kalau teman-teman yang udah mahir, tidak usah menggunakan kapur, tidak apa-apa. Ini cukup mudah teman-teman. Kita tinggal mengatur saja. Lalu mesin kita coba nyalakan. Diusahakan benangnya jangan sampai lepas ya. Nah, ini kan kalau tarik ke atas, benangnya semakin ke atas.
Untuk pengaturannya kita kasih tanda dulu. Awalnya kita buat sebuah percobaan. Ini saya kasih tanda pakai kapur ya, nanti dia akan berakhir di sini. Nah, ini jaraknya berarti dari sini sampai ke sini. Ini untuk kancing hem ya, kancing yang kecil itu. Ukuran kancingnya tidak terlalu besar. Nah, ini ya, nanti dia bisa masuk. Untuk lubangnya ini kita tetap menggunakan pendeder, tidak otomatis terlubangi. Untuk jarak dari sini sampai sini itu bisa diatur dari dalam mesin ini. Ada beberapa pengaturan, ada beberapa sepatu. Untuk jarak dari sini sampai sini itu bisa diatur dari sini. Kalau semakin sini itu berarti semakin rapat, semakin sini berarti semakin renggang dari sini sampai sini. Saya menggunakan yang tengah-tengah. Tetap saja untuk menggunakan mesin kecil kita tetap harus memotong manual ya, sini ya. Tidak bisa otomatis terpotong. Untuk mesin besar pun sama. Jadi untuk finishingnya kita harus tetap membersihkan secara manual. Perhatikan, ini saya sudah kasih tanda pakai kapur ya. Nah, ini harus disamakan dengan ini, disejajarkan. Diusahakan untuk jahitan ini agar lurus dengan ini, agar tidak mencong ya. Nah, ini udah lurus ya. Kita tinggal mengulanginya lagi seperti tadi. Hasilnya lebih baik dari yang pertama, karena tadi yang pertama itu benangnya belum ditarik ke atas. Nah kan, bentar. Kalau misalkan ditarik itu susah, itu kita bisa putar manual sini ya. Nah, sambil ditarik ke atas. Ini untuk teman-teman biasanya yang belum punya mesin besar, bisa kita akali pakai mesin ini. Untuk alatnya ini kita bisa beli di peralatan mesin jahit, namanya mesin lubang kancing, mesin kecil ya, atau bisa beli via online juga bisa. Biasanya kalau via online itu sudah satu paket dengan pendedernya. Untuk harganya mungkin beda daerah akan beda hasil ya, maksudnya beda daerah akan beda harganya. Jadi ini kita bisa gunakan dan hasilnya pun tidak terlalu jelek. Hasilnya masih sama dengan kita menggunakan lubang kancing mesin besar. Untuk kecepatannya kita bisa menggunakan dinamo servo, bisa dinamo biasa yang hitam bisa, seperti ini. Maaf agak gelap. Dan untuk pencahayaan lampu saya menggunakan lampu tambahan untuk mesin jahitnya. Tidak ada masalah ya. Jika misalkan teman-teman mengalami masalah, biasanya anyamannya kok masih sedikit longgar atau di anyam jelek, nah,
itu biasanya ada masalah pada jarumnya. Jarumnya biasanya tumpul sehingga tidak bisa menembus kain, atau memang kainnya terlalu tebal. Kita bisa menggunakan jarum yang agak besar ya. Gunakanlah jarum mesin besar, mesin jahit high speed itu ya. Sebentar. Mesin jarum high speed. Untuk awal saya menggunakan mesin pakai jarum ya untuk mesin kecil, tapi hasilnya kurang baik, jadi ini saya ganti menggunakan jarum mesin besar. Jarum nomor 14 bisa, 16 juga bisa, tidak terlalu berpengaruh sebenarnya untuk hasil. Kita coba sekali lagi. Kalau misalkan teman-teman merasa kurang, itu bisa 2 kali double. Tentunya untuk double menggunakan benang lebih banyak ya. Biasanya untuk penjahit konveksi biasanya itu hanya 1 kali putaran. Kalau untuk penjahit person itu bisa disesuaikan dengan permintaan. Kita sebenarnya nggak perlu mengulang muter belakang ini ya, berulang-ulang, tidak perlu. Ini hanya untuk memudahkan saja, karena kita sudah menandai menggunakan kapur yang kita tak gunakan terserah, karena kapur itu kan mudah untuk dibersihkan. Sekali lagi kita usahakan jahitan ini lurus ya, dengan pinggirannya ini, dan tanda ini diusahakan sama dengan ini. Ayo kita perhatikan lagi. Dia akan menganyam sampai mana? Sampai sini. Artinya memang jarak kancing itu kita setel sampai situ, dia akan bergeser dan kembali ke atas. Nah, sampai di titik temu atas lagi, sehingga hasilnya lebih rapi. Jadi untuk teman-teman yang misalkan belum punya mesin jahit high speed, belum punya mesin jahit belum punya mesin jahit lubang, itu kita bisa menggunakan mesin kecil ini. Daripada tidak terpakai, kita bisa gunakan. Lalu ada pertanyaan, gimana kalau mesin high speed yang besar itu dibuat untuk lubang kancing kayak gini? Bisa, bukan tidak bisa, bisa, hanya saja bentuk sepatunya itu berbeda, bukan seperti ini. Nanti kalau misalkan teman-teman semua membeli di toko peralatan mesin jahit, itu teman-teman bisa mengatakan pada penjaga tokonya untuk membeli sepatu mesin jahit mesin lubang kancing, tapi untuk mesin jahit besar itu berbeda pemasangannya, settingannya dengan mesin jahit kecil. Kebetulan saya menggunakan mesin jahit kecil karena memang daripada kita tidak digunakan ya. Jadi untuk memperkecil biaya produksi, karena maklum saya belum punya mesin jahit yang belum punya mesin lubang yang besar. Kira-kira berapa sih harganya untuk mesin lubang yang besar itu yang ada pisaunya langsung? Saya pernah tanya di toko, itu harganya sekitar 13 sampai 15 jutaan. Itu pun katanya itu second. Lah, kalau yang baru berapa? Ya
Saya pernah tanya juga di toko itu sekitar 30, mungkin harganya sekarang sudah berubah. Saya tanya itu sekitar 1 tahun yang lalu, berarti tahun 2021. Ya demikian teman-teman, semoga ini bermanfaat ya untuk teman-teman para penjahit konveksi ataupun penjahit person sekalian. Apabila ada kekurangan atau saran dan kritik, bisa tinggalkan saran kritiknya. Terima kasih teman-teman, mohon maaf atas waktunya dan terima kasih sudah menyita waktu kalian.